Atau istrinya begitu istrinya ada di rumah, suaminya pulang kantor marah-marah. Iya. Nah, mendingan lu ke kantor aja deh. Gue mendingan lu nggak ada, gue teleponan sama si A, si B gitu. Gue lebih happy gitu. Betul. Jadi cerita nggak Tat? Kalau udah kejadian ada mungkin Romeo and Juliet di rumah, dia keganjel hatinya. Aduh, gue pernah melakukan kesalahan kepada suamiku, aku udah hilaf. Kalau saya memilih untuk tidak cerita. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Romeo's YouTube channel. Balik lagi di Ngobras. Kenapa sih Pak? Udah mau buka soalnya. Kenapa sih ngebayanginnya kolak melulu, rendang melulu. Ini rendangnya masih di depan Pak. Justru karena dipajang terus jadi ini yang jadi ngelamun. Aduh, jadi Bapak. ngelamun ngebayangin makan rendang. Godaan kalau lagi puasa ini ngebayangin makanan-makanan tuh makruh memang ya Beb ya. Tapi mendingan kita isi aja kepala kita dan mindset kita dengan hal-hal ilmu-ilmu yang bisa akan membawa berkah, kemaslahatan. Sekarang bahasannya udah kemaslahatan. Bukan muslihat ya. Tapi maslahat. Muslihat itu tipu. Iya. Nah, episode kali ini Romeo and Juliet kita mau ngebahas tentang pill atau will nih Tat. Ini seru banget karena sekarang di sosial media kok jadi tren pelakor-pelakor lah gitu ya, atau pebinor-pebinor, perebut bini orang atau perebut laki orang. Pebinor tuh perebut bini orang, pebinor dan pelakor. Nah ini kan kadang-kadang Tat, nyamannya manusia kan kita nggak bisa ngejudge, kita nggak bisa menyudutkan mereka kenapa sampai melakukan hal itu, kan kita benar-benar kita nggak tahu apa-apa dan kita nggak bisa ngejudge. Tapi yang mau kita angkat di sini adalah ketika suami istri itu sudah tergoda oleh setan untuk menjalani hubungan di luar pasangannya yang mungkin iseng lah awalnya. Coba-coba, oh ternyata menyenangkan ya, cuma chat-chat doang, curhat-curhat doang atau lewat bisa juga ada masalah, DM, atau memang dalam rumah tangganya ada masalah, kemudian dia menemukan kekurangan. Atau tipe suaminya misalnya pendiam, dia menemukan tidak menghibur, cowok lain yang lebih menghibur. Tidak pandai berbohong, misalnya kayak tadi aku bilang cantik, ya kan kau bilang aku gendut. Jadi alasannya tuh banyak banget lah untuk suami dan istri itu melakukan hubungan dengan pihak lain selain pasangannya. Nah, apakah hal ini setelah dia sadar dia harus bercerita kepada pasangannya sebagai bentuk permintaan maaf dan penyesalannya, atau dia karena sudah sadar, dia istighfar, dia bertobat kepada Allah, dia udah sholat tobat, dia tobat nasuha dan udahlah gue keep daripada suami gue tahu dia sakit hati, udahlah gue keep daripada istri gue tahu nanti diungkit-ungkit sama dia. Gimana Tat? Iya, jadi pertama kita harus pahami dulu tentang makna cinta yang sesungguhnya. Kalau saya memahami, cinta itu rasa yang dihadirkan oleh Sang Maha Cinta kepada setiap manusia. Maka jika benar cara mencintainya, harusnya tidak membuat dia jauh gitu ya dari yang Maha memberikan cinta. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang malah dimurkai oleh Sang Maha Pemberi Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau dia sudah menikah, sudah punya pasangan yang halal, kemudian dia bermain dengan orang lain di luar daripada pasangannya, itu kan perkara yang tidak diperbolehkan. Berarti tanyakan deh, kalau sekarang ada pasangan suami istri, kemudian di hatinya ada rasa suka kepada orang lain selain pasangannya, coba tanyakan, apakah itu cinta atau itu nafsu semata? Gitu. Yes, love or lust. Ya, love or lust. Yes. Mungkin itu bukan cinta, tapi itu nafsu. Yeah. Makanya ada satu keterangan yang menyebutkan jika engkau sudah menikah, kemudian engkau tergoda dengan orang lain di luar dari pasanganmu, pulanglah ke rumah. Karena apa yang kamu lihat di orang lain itu sama dengan apa yang ada di pasangan. Jadi kalau kayak Mas Bebe, kayak saya gitu ya, melihat perempuan di luar sana yang cantik, kemudian kita senang sama dia, perintah Rasul tuh pulanglah ke rumah katanya. Karena apa yang kamu lihat di perempuan itu ada juga di istrimu. Masalahnya sampai rumah
malah diomelin. Diomelin kan ada istri tipikalnya yang galak gitu ya. Jadi kok dia ngelihat perumpamaan yang beda bukan gitu. Curhat, Tat. tapi kan Bukan. Banyak loh Tat di sinetron juga saya sering lihat. Jadi akhirnya malah malah nambah masalah. Akhirnya suaminya makin udahlah emang percuma gue pulang ke rumah, bini gue juga nambah. Atau istrinya begitu istrinya ada di rumah, Iya. suaminya pulang kantor marah-marah. Iya. Nah, mendingan lu ke kantor aja deh. Gue mendingan lu nggak ada, gue teleponan sama si A, si B gitu. Iya, Gue iya, lebih iya, happy iya, gitu. Betul. Ya makanya disinilah pentingnya kita berumah tangga ya. Dalam menikah itu harus punya visi misi yang jelas rumah tangga mau dibawa kemana. Mas Bebe dengan Kameisha saling mencintai di dunia, tapi ini belum selesai gitu. Iya benar. Ini tuh adalah step awal kita untuk mendapatkan cinta yang lebih tinggi daripada cinta kita. Itu cintanya Tuhan kepada kita ya. Cintanya Allah kepada kita. Makanya ini yang harus terus di charge gitu ya dalam rumah tangga kita. Dan kalau saya memahami kenapa banyak rumah tangga yang menemukan titik itu, kemudian dia senang sama orang lain gitu ya. Karena biasanya ya karena kurangnya kehadiran atau ruh dari pasangan yang ada di rumah tangga itu. Jadi sosoknya doang yang ada, tapi batinnya hatinya kosong. Nggak ada, hatinya nggak ada. Rohnya hilang. Nah, apabila sudah terjadi nih, terus dia menyesali, dia sholat tobat nasuha gitu ya. Apakah dia wajib menceritakan kepada pasangannya atau boleh di-keep aja? Nah, itu. Hanya urusan dia sama Allah. Kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan, gimana tak? Ya makanya kalau saya lebih memilih untuk mengharmoniskan kembali di antara dua pasangan itu. Coba diisi, mungkin ada ruang-ruang kosong selama ini yang membuat kenapa salah satu di antaranya berpaling gitu. Atau sampai ada will atau pill di hati mereka. Gitu. Jadi balikin ke situ gitu. Ingat hakikat pernikahan, ingat masa-masa awal. Makanya ada nasihat, jika engkau sedang punya masalah dengan pasanganmu di rumah tangga, ingatlah masa-masa awal ketika engkau mengejar cinta dirinya gitu. Iya, jadi kalau inget Beb waktu kamu kejar-kejar aku Bandung Jakarta 4 jam lewat puncak, lewat Purwakarta, ingat. Jadi jangan sampai kegoda. itu akan jadi nasihat yang menguatkan kamu untuk tidak berpaling dari pasanganmu yang sah. Iya. Jadi kalau udah terbersit, kemudian terasa suka sama orang lain, ingat masa-masa awal di mana kamu mencintai pasangan kamu gitu. Karena biasanya itu yang akan menguatkan kamu untuk kembali kepada titik kamu menemukan cinta di pasanganmu itu. Iya. Jadi cerita nggak Tat? Kalau udah kejadian ada mungkin Romeo and Juliet di rumah, dia keganjel hatinya. Aduh, gue pernah melakukan kesalahan kepada suamiku, aku udah hilaf. Kalau saya memilih untuk tidak cerita, tapi nggak ketahuan mendingan nggak usah cerita. Nggak usah cerita. Kita memilih tidak cerita untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih baik. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Tetapi gantilah kekuranganmu selama ini dengan kebaikanmu selama ini. Menebus. Jadi kalau kita pernah punya salah ke suami kita, maka sisa usia kita bersama dengan suami isilah dengan kebaikan. Karena kata Nabi SAW kan perintahnya ittaqillah gitu ya, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan. Karena setiap kebaikanmu bisa menutupi semua keburukanmu. Jadi kalau ada di antara kita yang pernah punya masa lalu, pernah punya aib, pernah punya kesalahan kepada seseorang, dan kita bingung bagaimana cara mengungkapkannya, udah sekarang isi dengan kebaikan kepada pasanganmu. Mintalah kepada Allah agar kebaikanmu ini bisa menutupi keburukanmu kepada pasanganmu. Tapi kan bahayanya gini Tat, kalau misalnya itu bisa di-keep buat kita gitu ya. Nah terus menurut orang yang melakukan, bisa suami bisa istrinya nih ya, kalau misalnya oke lah nggak ketahuan ini, gue akan ngebales deh, dia udah tobat deh. Nah terus karena menurut dia mungkin ini santai bisa seperti itu, terus 3 tahun lagi dia kayak begitu lagi. Itu namanya tomat dong, bukan tobat. Betul. Nah makanya itu ada jatahnya cuma sekali ya tuh ya. Makanya nanti begitu. Jangan sampai 10 kali diulang-ulang gitu. Karena kan. udah tahu kuncinya dari Ustaz Hilman, bayar aja nanti, sama kebaikan. Iya, ketahuan nih. Gak gitu. Jangan gitu. Konsepnya nggak gitu. Jatahnya sekali loh. Sekali sama tobat nasuha sekali ya. Makanya gini, nanti kalau ya
pasangan kita sudah jujur kepada kita, hargai kejujurannya. Iya. Hargai keterbukaannya. Hargai cara dia mengungkapkan apa yang sudah terjadi dengan hatinya. Terus gimana, kan nggak bisa lupa Ustaz kalau dia sudah berbuat buruk sama kita. Gini caranya adalah, kalau dia tidak mengulangi keburukan itu, maka dia benar ingin memperbaiki semuanya. Tapi kalau dia masih balik lagi, masih melakukan hal yang sama lagi, berarti memang ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Iya. Terus gimana Ustaz, kita kan sakit hati. Kan Islam mengajarkan kepada kita untuk memaafkan semua kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan suami istri ya. Suami punya salah sama istrinya, istri punya salah sama suaminya, it's okay gitu. Apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu, sudahlah biar menjadi aib dia, dosa dia di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah. Tugas kita apa? Memaafkan. Apapun itu, Tat. Apapun itu. Misalnya ya, main perempuan yang tadi udah makanya, ya. Kita kasih kesempatan sekali atau dia berulang. Betul. Kemudian misalnya apalagi ya yang paling parah ya. Ya pokoknya apapun itu pasangan kita harus dimaafkan ya. Jadi kalau sudah keterlaluan, ya, berulang-ulang kali, itu sudah namanya, dimaafkan tapi juga masih begitu juga, ya manusia pasti ada batasnya. Betul. Tetapi jika kita mau memilih kemuliaan di hadapan Allah, tetap maafkan kesalahannya. Tapi kan apapun solusinya nanti. Iya, karena gini, kita kan tidak bisa menjudge seseorang dengan kacamata kita. Boleh jadi Allah memandang orang itu dengan kacamata rahmatnya, dengan kacamata kasih sayangnya. Makanya begini ya, ini pesan juga. Kalau kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, apalagi pasangan kita, bercerminlah bagaimana caranya Allah selalu memaafkan kesalahan hambanya. Hambanya sebanyak apapun kesalahan, selalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepada-Mu. Buat aku selalu memuja-Mu, mencintaimu seperti Kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingat-Mu, menyayangi-Mu seperti Kau selama ini telah menyayangi.